Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam atau selamat pagi atau selamat siang buat Mbak Nayu yang saya tahu pasti ada di rumah aja. Karena hashtag seluruh Indonesia di rumah aja. Sama saya juga ada di rumah aja. Dan nggak enak rasanya karena tidak ada pertemuan dengan teman-teman di kampus seperti biasanya, pertemuan dengan dosen seperti biasanya. Lebih enak ketemu sih daripada di rumah aja, karena nggak enak di rumah aja, bengong nggak tahu mau buat apa. Oke, baik Bu, terima kasih buat tugas yang Ibu udah berikan buat kami mahasiswa-mahasiswi di kelas Ibu yang berjumlah sekitar 6.000 siswa ya. Nah, sekali masuk begitu ramai banget di dalam kelas. Ramainya karena dosennya ngomong, mahasiswanya juga ngomong. Cuman 2 orang aja yang bengong. Baik Bu, langsung aja. Saya diberikan tugas mengenai materi yang Ibu sudah kasih, yaitu MONEV, yaitu atau monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sudah saya baca, apa itu monitoring, apa itu evaluasi, ya sudah saya mengerti lah secara garis besar. Cuman sekarang kita masuk pada intinya, yaitu MONEV yang berlaku di Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Tapi sebelum itu saya ingin menjabarkan sedikit apa itu Kemendagri, apa itu tugas dan fungsi Kemendagri sebelum membahas tentang monitoring dan evaluasi yang ada di Mendagri. Pertama yang saya ingin bagi atau saya ingin melihat dari peraturan presiden yang sudah ada mengenai Kemendagri, yaitu peraturan presiden nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berarti fungsi dari Kemendagri ini dia membantu presiden supaya tugas khusus dalam pemerintahan negara ini dapat berlangsung dengan efektif dan efisien seperti materi yang Ibu bilang, ya kan? Nah, di situ efektif dan efisien itu diperlukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Kemendagri ini yang saya tahu lebih menitik beratkan monitoring dan evaluasi ini turun ke daerah-daerah, ke kepala-kepala daerah. Artinya tugas yang diberikan dari Kementerian dan Dalam Negeri dalam dalam membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ini diberikan turun ke bawah, yaitu cascadingnya ke bawah, yaitu ke kepala daerah, sehingga kepala daerah dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan, tugas-tugas pemerintahan yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri dan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Monitoring dan evaluasi ini kalau menurut saya memang perlu, karena di dalam tugas yang diberikan belum tentu ya, maksudnya dalam prakteknya kadangkala di tengah jalan juga bisa tidak sesuai dengan harapan, artinya tidak sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan dari awal. Justru itu harus adanya monitoring, harus adanya evaluasi. Dan monitoring juga bisa berlaku pada saat kebijakan itu dimulai, diimplementasikan, kebijakan yang sedang berjalan, atau setelah kebijakan itu selesai, itu memang diperlukan monitoring dan evaluasi. Karena untuk memperbaiki mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah yang ada di depan, misalnya ada revisi lah,
mungkin dalam hal ini revisi mungkin salah penyalahgunaan dalam penggunaan dana, misalnya terjadi penyelewengan dana sehingga harus dibuat suatu aturan baru lagi sehingga tidak terjadi di kemudian hari praktek-praktek seperti itu. Dan tugas dari Kementerian Dalam Negeri adalah bagaimana selalu memberi pembekalan kepada pejabat-pejabat daerah misalnya ya. Jadi di dalam Kementerian Dalam Negeri dipastikan harus ada suatu program yang dilakukan setiap tahun. Program yang dimana di situ dia harus memberikan pembekalan mengenai tertib administrasi atau bagaimana tertib keuangan atau mengenai hukum untuk diberikan kepada kepala-kepala daerah sehingga dalam melakukan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan itu implementasi itu dapat dilakukan dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai. Misalnya gubernur memberikan instruksi kepada pejabat-pejabat, dalam hal ini OPD atau SKPD terkait, sehingga apa yang sudah diberikan gubernur atau kepala daerah atau bupati atau wali kota dapat dilaksanakan dengan baik, atau mereka dapat melakukan apa yang diinginkan. Itu menurut saya tugas dari Kemendagri. Jadi Kemendagri tugasnya adalah memonitoring semua kegiatan dari kebijakan yang sudah diberikan. Karena kebijakan-kebijakan itu tujuannya adalah untuk penyelenggaraan suatu pemerintah dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang dilayani juga merasa puas dengan kinerja dari pemerintah daerah, provinsi, dan itu adalah tujuan utama, adalah pelayanan terhadap masyarakat. Jadi sekali lagi pentingnya monitoring dan evaluasi itu sangat diperlukan karena ya itu tadi, untuk efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Saya rasa mungkin Ibu bisa mengerti kali ya apa yang saya omongin, karena saya sebenarnya kurang fasih dalam berbicara mengenai hal-hal yang terlalu formal. Saya biasanya kalau nyanyi kan ngomong sembarangan aja, yang penting orang ketawa, tapi ini kan ngomongnya harus terstruktur, harus ada dasar hukumnya. Jadi minta maaf saya agak sedikit kaku. Intinya Kemendagri tugasnya adalah memberikan monitoring dan evaluasi kepada pemerintah daerah, baik dalam segi keuangan, administrasi, politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu Bu, terima kasih. Mungkin kurang-kurangnya Ibu bisa sempurnakan lagi, dan saya sangat berterima kasih karena Ibu mau menerima summary saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.